Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan segala yang Allah anugerahkan kepada kita syukuri dengan meningkatkan ilmu iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat iman dimanapun berada, alhamdulillah pada subuh ini kita akan melanjutkan kajian tentang bab riya. Setelah kemarin kita membahas tentang macam-macam bagian-bagian daripada riya. Nah, riya ini adalah penyakit yang sangat luar biasa, suka menghinggapi siapapun, ya. Sekarang pasal al-faslu maratibir riya, pasal tentang tingkatan riya, tingkatan orang berbuat riya. Mana bagian-bagiannya kemarin, sekarang tingkatan riya. Ayeuna tudulna tingkatana itu ada yang level paling berat gitu, ada level yang ringan gitu ya. Yang pertama, riya yang paling berat. Riya yang paling berat adalah ketika seseorang bermaksud ibadah tapi tanpa bermaksud untuk mencari pahala sedikit pun gitu. Riya anu paling kronis ini berkaitan dengan amal, karena kemudian dijelaskan ada riya yang diharamkan, ada riya yang boleh. Ini riya dalam urusan ibadah semuanya haram, karena ini adalah merupakan syirik kecil, menyekutukan Allah. Salah satu yang sangat Nabi takutkan menimpa umatnya. Yang paling berat yang pertama itu ketika orang beribadah tidak bermaksud mencari pahala, tapi bermaksud hanya untuk dilihat, dipuji oleh manusia. Lamun teu dipuji, lamun teu dilihat, teu salat. Jadi lamun teu katingali ku batur moal salat. Ini bahaya. Jadi dia melakukan ketaatan, melakukan amal soleh kalau ada orang lain, kalau ada manusia. Kalau nggak ada, dia nggak sholat. Tingkatan yang kedua, ini agak berat. Tadi paling berat, ini agak berat. Berat lah, ini berat juganya. Ketika orang beribadah, melakukan amal soleh, tujuannya ingin dilihat orang lain, plus ingin pahala. Tetapi keinginannya terhadap pahala sangat tipis, lebih mendominasi ingin dilihat oleh manusia. Gitu. Maka ini lebih dekat kepada bagian yang pertama tadi. Ketika tidak dilihat, dia cenderung tidak melakukannya. Dan ini sama-sama, yang pertama dan yang kedua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan kedua. Jadi aya asna harapan karena pahala dengan tipis, lebih dominan nama naon nya hoyong ditingali ku batur. Itu. Yang ketiga, yang ketiga masih imbang, 50-50. Orang melakukan amal soleh, ibadah, mengharap pahala ongko, mengharap pujian ongko, tak gitu, seimbang. Jadi antara mengharap pahala dengan mengharap penilaian orang lain ini sama, seimbang. Ini pun sama, akan merusak amal ibadah tersebut dan dia tidak akan selamat daripada dosa.
gitu. Jadi yang nama riya mah ngarusak ibadah. Yang keempat, yang terakhir, dia semangat ibadah kalau orang lain mengetahuinya. Jadi semangat ibadah itu kalau orang lain tahu. Tapi kalau orang lain tidak tahu, dia tidak semangat ibadah nate gitu. Pas nyelira mah hoream, sholat mah sholat, tapi tidak semangat gitu. Allahu Akbar. Bari takbiran teh kieu Bu, Allahu Akbar. Ada hoream, Allahu Akbar. Hoream teh ada ti ayeuna apaleun. Tapi pas datang orang yang dia kagumi atau ada orang lain masuk dalam jamaah sholat, dan tiba-tiba dia Allahu Akbar. Jadi dilekoh-lekoh, difasi-fasi. Jadi dia itu semangat kalau ada orang yang tahu. Maka dia akan diberi pahala ketika niatnya benar, sehat, sahih, dan dihukum atas niatnya yang rusak. Itu. Jadi aya kemungkinan ditampi, aya kemungkinan ditolak, tergantung niatna. Jadi nu kaopat mah rada leuheung gitu riana teh. Jadi masih melakukan amal tapi cuman kurang semangat. Itu tingkatan riya. Gitu ya. Yang harus semuanya kita jauhi dalam ibadah. Selanjutnya, riya ini ada yang disebut dengan riya jali, Bu. Ada yang disebut dengan riya khufi. Ada riya yang jelas, ada riya yang tersembunyi, khufi. Jadi khufi itu sok riya gitu. Oke, sok riya sangat. Ada yang riya terang-terangan, jelas, nanya. Jika tadi dia belum melakukan amal kalau ada orang lain, jelas itu riya. Ada riya yang samar, gitu. Riya yang samar itu kata Nabi bagaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Semut hitam yang jalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, teu katingali cenah. Bahaya gitu. Jadi kalau orang yang riyanya jelas, dia tidak mau melakukan amal soleh kecuali ada orang lain. Itu jelas. Kalau riya yang tersembunyi, ini nih, riya yang samar. Tadi yang mencoreng niatnya, yang tadinya karena Allah tiba-tiba ingin niatnya karena orang lain. Tiba-tiba di tengah jalan, baru dia mulai rusak niatnya itu. Ini juga halnya sama. Ketika dia sendirian, dia malas sholat tahajud, contohnya di sini. Tapi ketika ada tamu ke rumahnya, dia jadi rajin tahajud. Kenapa? Karena malu oleh tamu itu. Itu riya yang tersembunyi. Jadi dorongan melakukan amal nate karena ada orang lain. Misalnya ayat tamu jadi rajin tahajud, tapi si disangkana tara tahajud. Lagi ke camping rajin tahajud, ke jalan-jalan yang teman rajin tahajud. Di rumah mah asal-asalan. Nah ini ada riya yang tidak, ada riya yang tersembunyi. Gitu. Maka orang yang jauh dari riya itu ada dan tidak adanya orang, tidak ada pengaruh sedikit pun. Jadi ada dan tidak orang yang tahu, tidak ada pengaruh. Gitu. Orang lain lihat dia tetap ibadah seperti itu, orang lain tidak lihat tetap ibadah seperti itu. Orang lain lihat dia tetap bacaannya seperti itu, orang lain tidak lihat dia tetap bacaan seperti itu. Tidak, ketika orang lain lihat bacaannya dipanjang-panjang, dibagus-bagus, tapi ketika sendirian asal-asalan, itu masih ada riya. Gitu.
Kemudian adalah yang lebih samar, lagi-lagi. Jadi tadi samar, ada yang lebih samar lagi, gitu. Yang lebih samar itu adalah ketika orang itu di sini senang apabila orang lain mengetahui amalnya, maka dia sengaja menampakkan ya wajah-wajah yang menandakan bahwa dia itu ingin disebut ahli ibadah. Ini senang dalam batur apalet. Walaupun tidak dengan kata-kata, dia perlihatkan dengan keloyoan, pucat di wajah, ngalemah-lemahkan suara, ya, tidak menseka bekas air mata, segitu bu, pura-pura ngantuk, yang menunjukkan dia sudah melakukan sholat tahajud di malam hari. Gitu. Jadi eta mah lebih samar sedikit. Jadi anggar we tujuan nama ria kene. Api tutunduhan. Ibu kono nasa tunduh wae. Nyasar eta ibu teh tadi tahajud duh lami teuing. Tilu juz maca sana. Entong. Ibu nah meni gararing teh bibir teh meni gararing cenah kitu. Nyi teh saum Daud ibu teh. Da tos 2 tahun ibu mah saum Daud wae. Alhamdulillah. Saum Daud atuh amun saum san kabis mah telepel ibu mah. Saum Daud resepna. Dari teriak. Nanti sembunyikan kita sedang ibadah. Aya di nu level lebih samar ti eta. Aya deui ibu ria teh. Naon leuwih samar ti eta? Dia menyembunyikan amal, tidak ingin ibadahnya diketahui orang lain. Ibadah disebutkeun alim batul terang. Terus bagus teh. Cuman dina hatena aya niat ketika ketemu orang lain ingin selalu dihormati. Nah eta nu ringan teh Bu. Ibadahnya tidak ingin dilihat orang lain. Tidak ingin diketahui orang lain, tapi punya anggapan ketika bertemu dengan orang lain dia ingin dihormati karena punya anggapan aku ini rajin ibadah gitu, kudu dihormati atuh walaupun betul tak apaleun gitu. Dasna lamun patepang hoyong panghalana diucapkeun salam, lamun aya kebutuhan hoyong pertama anu dicumponan ya, lamun muamalah ingin dimudahkan gitu. Karena dalam hatinya merasa bahwa ini dia itu adalah orang yang rajin ibadah ngan batu teu apaleun. Gitu sih Bu. Jadi ieu mah leuwih ringan tapi anggarnya parah. Selalu merasa ingin dihormati. Sok aya kitu nya punya. Jalmi teh hayang dihormat we ku batur teh. Karena merasa dirinya ada di atas berendina segi ibadah. Orang teh itu rajin tahajud, rajin saum, aku teh dihormat. Dalam hatinya teh ngomong. Tah eta salah satu bagian daripada riya yang sangat samar. Gitu. Orang teh ustad nah teh hormat pisan ke ustad teh. Tah teh riya. Ya, yang aya perasaan seperti itu. Gitu. Maka kata Wahab bin Munabbih yang ketika berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, kita bisa meninggalkan kemewahan harta, tidak berlebih-lebihan terhadap harta, tapi kita tidak bisa lepas dari disusupi dari arah riya itu." Maka hati-hatilah. Jadi riya mah tongboro manusia biasa. Para ulama wae cenah hati-hati. Makanya ada seorang ulama terkenal dia itu ahli ibadah. Pas datang raja ke rumahna, dia tidak menunjukkan seperti seorang ulama. Cek raja teh tah hidangkeun makanan. Mana tiba-tiba dia itu jadi tiba-tiba jadi rakus, pura-pura rakus. Mana ahli ibadah teh mana? Iya, itu tuh yang sedang makan. Nah, ahli ibadah teh kitu cek raja teh. Nih rawa gitu cenah rakus.
cek raja teh saya balik gitu. Terjadi. Kenapa dia menampakkan kerakusan di depan raja? Si ulama ini. Karena takut disangka ahli ibadah. Ikan bade raja teh mangga lagi saum. Aduh, karena kata ahli ibadah. Justru si ahli ibadah ulama ieu mah kalaka pura-pura rakus supaya orang lain tidak tahu. Sengaja ditutup. Itu. Ya. Maka ini merupakan cara terbaik untuk orang terlepas dari riya dengan cara orang-orang yang ikhlas senantiasa takut terhadap riya yang samar. Mereka selalu berusaha menyembunyikan amal soleh dari pandangan manusia dan pengetahuan mata manusia, dan berusaha menyamarkan lebih besar daripada usaha manusia dalam menyembunyikan tersebut, dan berusaha untuk menyembunyikan amal tersebut dari pandangan manusia tersebut dengan harapan agar amal mereka tetap selalu ikhlas, dan Allah lah yang akan memberikan balasan kepada mereka di hari kiamat karena keikhlasan mereka tersebut. Jadi tetap senang mereka itu akan berusaha nyumputkeun. Gitu Bu. Entong non surser cara bade oge. Ya. Pas nge-share tiba-tiba teh nu komen. Nih nu komentar. Itu aya ria sedikit teh samar. Meni udah ayo ibu-ibu orang salat tahajud tas waktosna tahajud coba teh nya aya nu ngomen merasa aduh aya nu komen merasa ada kesenangan dalam hati teh itu tuh mulai pas teh nu komen nanya nu komen nah ada gretes hati anu dia merasa tidak enak karena orang lain tidak mengomentari. Eta teh ada ria yang samar yang sedikit-sedikit hinggap. Maka kata para ulama yang sangat sulit itu bukan ibadahnya. Nu paling sulit itu adalah meluruskan jarum hatinya. Itu paling hese. Ibadahna mah gampang. Bisa ibu tahajud sajam 2 jam. Nu hese naon ngaluruskeun jarum hati dina ibadah eta. Gitu. Karena kenapa? Ini di sini karena noda-noda ria itu yang samar, itu jumlahnya sangat banyak, sulit dihitung, gitu. Bila seseorang merasakan perbedaan antara ibadahnya yang dilihat orang lain dengan ibadah yang tidak dilihat orang lain, maka di dalamnya ada cabang ria. Jadi lamun seseorang merasakan perbedaan antara ibadahnya ketika sendiri dengan ibadahnya ketika ada orang lain, aya perbedaan hati teh, berarti aya cabang ria jero hati teh. Nah kitu nya. Kecuali lamun ketika sendiri teh beda, ketika ada orang tidak ada beda, berarti tidak ada ria dalam hatinya. Tapi lamun aya perbedaan antara ibadah sendiri dengan orang lain, maka berarti ada ria. Gitu senah ya Bu. Nah ini kumaha lamun kieu senah dia disebutkan. Bagaimana kalau dia sudah berusaha menyembunyikan amal, kemudian ada orang yang tahu, tak gitu, eta beda deui. Terus disumput-sumput senah. Pas disumput-sumput ternyata ada orang yang tahu. Lalu dia dipuji oleh orang yang tahu itu. Terus disumputkan seberusaha mungkin orang supaya nggak tahu. Pas aya nu apaleun muji, terus dia senang dengan pujian itu, sebatas senang Bu, bukan senang karena ingin dilihat orang, tapi senang gitu, senang hungkul biasa. Maka ketika dia ditampakkan amalnya oleh Allah, maka itu tidak mengapa gitu. Karena Allah ingin memperlihatkan kebahagiaan dia di dunia, dalam artian di akhirat nanti dia pun akan seperti itu. Allah tutup aib-aibnya dan Allah tampakkan kebaikan-kebaikannya, selama dalam hatinya tetap bahwa Allah lah yang menggerakkan hati dan lisan mereka untuk melihatnya.
dan memujinya. Jadi tersengaja eta mah. Tapi tetap si hati-hati bukan senang dipuji nah berarti Allah di dunia wae geus nampakkeun kehadiran urang. Komodo di akhirat. Karena kata Nabi ada hadis, "Man satarallahu ala abdi fid dunya, satarallahu alaihi fil akhirah." Siapa yang Allah tampakkan siapa yang Allah tutupi keburukannya di dunia, Allah akan tutupi keburukannya di akhirat. Maka ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, bagaimana senanya ada ya Rasulullah, ada seseorang beramal kebaikan, kemudian disembunyikan amalnya, kemudian dipuji oleh orang-orang. Kata Nabi, itu adalah ajilu busrul mukmin, itu adalah berita kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang beriman tersebut. Toh disumput-sumput batur apalin, terus memuji. Ya, kata Allah, itu adalah berita gembira yang disegerakan bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Di dunia wae kalau terus ditampakkeun, batur menganggap dia itu adalah orang yang spesial. Berarti di akhirat dia akan menjadi orang yang spesial. Gitu. Jadi inti nama tengah haja gitu teman, terus disumput-sumput pisan. Aya we nu apal hiji dosi kan harita abi terangkeun aya nu perang geuning. Aya nu perang ditutupan wajahna. Pakte pas dibuka, oh si ulama eta cenah. Tong beja-beja. Angkat we. Walaupun dia merasa senang tapi tetap senang nate karena Allah anu nampakkeun bukan dia sendiri cenah kitu. Dia kan sengaja gitu. Bukan sengaja dia yang ingin dipuji. Itu. Selanjutnya, bila ria datang kepada seorang hamba, maka tidak luput dari kemungkinan ria datang setelah ibadah atau sebelum ibadah. Jadi hati-hati, ria itu bisa datang juga setelah ibadah atau sebelum ibadah. Gitu. Bila dia bahagia karena perbuatan amalnya muncul setelah ibadah tersebut tanpa usaha dia untuk memperlihatkan, maka ini tidak akan membatalkan pahala amal perbuatan tersebut. Karena ibadahnya sudah dilaksanakan di atas jalur keikhlasan. Maka apa yang terjadi sesudahnya itu tidak berpengaruh terhadapnya, terlebih bila dia tidak memaksakan diri untuk memperlihatkan atau membicarakannya. Ibu teh tiba-tiba aya tamu ka bumi ibu ningali aya foto ibu nuju ibadah haji. Kedengar ibu terus ibadah haji. Resepnya ibunya alhamdulillah terus ibadah haji. Gitu. Tah, terus kitu teh ibu teh jempe we. Walaupun orang lain muji gitu nya jempe. Nah, maka ketika orang lain memuji, ibu diam, tidak mempengaruhi ibadah yang sudah terlaksana eta. Anggar ditampi ku Allah karena dulu dilakukan karena Allah misalnya. Beda lamun tiba-tiba datang tamu, ibu teh tos ibadah haji, foto meuni sae. Nya abi terus 2 kali ibadah haji teh. Nah di mana sa RT abi unggul terus 2 kali teh. Lah. Ya jadi emang tenampakeun manehna ingin ke orang lain kan disumput-sumput teteh pada aya foto. Tapi ketika orang lain sudah muji kemudian dia melontarkan kata-kata, tak itu yang bisa bahaya. Dan ketika aya nu muji teh jempe we alhamdulillah sakedap sakitu tong ditambahan deui cenah. Adapun bila dia sengaja ngomongkeun abdi mah da kapungkur ibadah haji da teu siga ayeuna abi terus 2 kali ibadah haji dipoyapkan foto-fotonya akhirnya kemudian dengan harapan orang yang melihatnya memang terpikat kemudian memujinya, maka kata para ulama ini dikhawatirkan saat melakukan memperlihatkan amal-amal tersebut atau membicarakan amal tersebut hatinya tidak murni lepas dari riya. Memang tujuan nama ngana tahadus binikmah misalnya nantinya mintonkeun urang teh kabunga apaheula pernah ibadah. Tapi sinasal para ulama dikhawatirkan tidak murni lepas dari riya. Karena kalau selamat dari riya maka tidak jadi pengaruh apa-apa.
Tapi kalau ada riya sedikit, pahalanya kukur. Gitu. Karena antara perbuatan rahasia dengan terang-terangan terdapat 70 derajat yang berbeda. Jadi lamun dibandingkan Bu antara perbuatan nu disebutkan jeung nu ditampakeun leuwih salamet 70 derajat anu disebutkan. Jadi ada tingkatan 70 derajat bedana teh. Walaupun sewaktu-waktu kita harus nampakkeun sehingga orang untuk memotivasi orang lain. Teh abdi kanggo ambulan masjid 20 juta. Cek nusanana. Dia abdi 50 juta. Nah, itu sengaja ditampakkan memang untuk memotivasi orang lain. Ngan hati-hati ketika ditampakkan, yoga yang nampakkan. Piraku orang alih ku si bapak eta, abdi 50 juta. Nah eta nu gugur teh. Karena piraku si bapak eta 20 juta. Jadi dorongan nanti bukan karena ingin nyumbang, itu isin ku bapak itu bagusna ci itu 20 juta orang 50 juta seetik. Eta tetap lagi kembali kepada diri masing-masing. Cuman lamun diukur-ukurnya amalan-amalan yang biasa tersembunyi sembunyikanlah. Karena ada tingkatan 70 derajat antara yang terang-terangan. Gitu. Ya. Itu bahaya tabu. Sedangkan bila riya hadir sebelum ibadah usai, gitu. Seperti sholat yang dimulai di atas keikhlasan, katanya. Jadi niat sholat ikhlas, gitu. Akan tetapi dia bahagia, senang dengan kehadiran orang di belakangnya yang ikut sholat bersamanya, tapi tidak mempengaruhi ibadahnya, maka dia tidak termasuk orang yang riya, karena tidak berdampak buruk terhadap amalnya, karena dia seperti itu dalam kesendirian sholatnya. Akan tetapi riya itu mendorong untuk beramal. Misalnya dia sengaja memanjangkan bacaan sholatnya agar dipandang bagus orang lain, ya, maka inilah yang membatalkan pahala sholat tersebut. Jadi lamun ada pengaruh gara-gara ditinggali ku batu tak eta pengaruh walaupun sedikit itu nu ngabatalkeun. Jadi tong sampai taunya orang lain menjadi pengaruh pada ibadahnya. Apalagi kalau memang sejak awal ibadah dia diiringi dengan perasaan riya, maka sebelum melakukan sholat dia sudah gugur pahalanya. Itu riya, Bu. Ya, pentingnya menyembunyikan amal. Itu, Bu. Selanjutnya, terapi riya, obat riya, obat naon nih. Kemarin waktu pertemuan minggu lalu itu terapi cinta kedudukan, namanya terapi riya. Gitu. Di sini kata para ulama, Anda sudah tahu bahwa riya itu membatalkan pahala amal soleh kita dan menyebabkan murka Allah datang. Dan itu termasuk perkara yang mencelakakan. Maka bila Anda tahu hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan tersebut, Anda harus memberantasnya. Itu pertama, Anda harus mencokel sampai akar-akarnya. Yang kedua, menolak saat terlintas pada diri Anda saat itu juga. Obatnya yang pertama adalah, terapinya adalah, ketahuilah bahwa asal riya itu adalah cinta kedudukan dan martabat. Nah, jadi riya itu asal nate, mula nate karena naon? Cinta kedudukan dan martabat. Bila hal ini dirinci, maka akan kembali kepada 3 dasar. Yang pertama, kalau dirincinya, cinta sanjungan yang nikmat, ya resep disanjung, anu bagus-bagus, gitu. Benci dari makian. Dan yang ketiga, berharap dari apa yang ada di tangan manusia. Inilah asal mula si riya itu datang. Pertama karena ayang sanjungan,
Yang kedua, nggak mau dimaki, nggak mau dikritik, nggak mau dikomentari yang jelek-jelek. Yang ketiga, karena ingin apa yang ada di tangan manusia. Jadi kenal ieu, berarti lah untuk kenal nutilu ieu. Ketika beramal orang tong yang dipuji, tong yang disanjung. Yang kedua, lamun dimaki orang lain, orang teu kudu nyeri hate, biasa aja we, mungkin itu adalah racun yang menjadi obat. Yang ketiga, ketika kita tergoda oleh apa yang di tangan manusia, kita jangan tergoda. Keun we cenah. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, ara'aita rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayu dzalika fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda tentang seorang laki-laki yang berperang untuk memperlihatkan keberaniannya, seorang yang berperang karena fanatismenya, seorang berperang karena riya? Di manakah yang berperang di jalan Allah di antara ketiga itu? Faqala, maka Rasul menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah adalah yang tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Jadi ketika sahabat naros teh aya nu perang teh karena ingin disebut pahlawan, berarti kedudukan, keberanian. Ada yang berperang teh karena ingin disebut berani, berarti sanjungan. Ada yang berperang teh karena fanatisme kelompok, berarti kedudukan di kelompoknya. Ada yang berperang itu karena ria. Mana? Ingin lihat orang lain. Mana di jalan Allah, cek Nabi. Semua yang disebutkan tadi, dia berperang karena ingin disebut berani, ingin disebut pandangan dari penduduk kelompoknya, maka semuanya itu tidak ada yang disebut fisabilillah. Yang disebut fisabilillah itu yang tidak berpengaruh terhadap semua itu, cuman satu tujuannya, kalimatullah yal ulia, agar kalimat Allah tegak, agar dia tetap ikhlas. Itulah yang disebut dengan fisabilillah. Jadi ku dihilangkan obatnya kayak tong hoyong, tong pernah hoyong kapuji. Yang kedua, entong pernah lari dari makian orang lain. Yang ketiga, jangan berharap apa yang ada di tangan manusia. Bisa jadi manusia hari ini muji, besok tidak muji, besok menghinakan, ya ayeuna muji besok moyok, gitu aja mah gitu. Sesuai dengan kepentingan jalmi teh. Nya baheula mah paling ngewa tah kasih eta teh kasih nganu teh. Ayeuna paling ngadukung, aneh kan? Dahulu mah nolak cenah, si eta jadi pemimpin teh harus dilanjutkan, diperpanjang. Karena manusia kadang-kadang terikat oleh kepentingan. Gitu. Mana ucapan Nabi berperang untuk memperlihatkan keberanian, itu agar diingat dan dipuji. Berperang karena fanatisme, kedudukan kelompok, menolak kalah atau terhina. Berperang karena ria, agar kedudukannya diketahui di hadapan orang-orang. Ini kenikmatan-kenikmatan kedudukan dan martabat-martabat dalam hati manusia yang semua adalah cabang dari ria. Bila bisa jadi seseorang tidak berhasad pada sanjungan, tetapi dia takut kepada celaan. Alim dipuji teh cenah, tapi lamun dicela alim cenah gitu. Dipuji alim tapi lamun dicela sieun pisan. Dua era cenah lamun sampai orang diomongkeun orang eleh cenah. Nah, ini sama dengan cabang daripada riya. Gitu. Obatnya manusia menginginkan dan berharap suatu karena dia menyangkanya baik dan berguna baginya, bisa untuk saat ini atau untuk masa depan. Bila dia mengetahui bahwa ia nikmat itu untuk sekarang namun membahayakan untuk masa depan. Jadi sadarilah bahwa nikmat yang dia inginkan itu bisa jadi manfaat ayeuna, tapi untuk masa depan itu dapat membahagiakan. Maka mudah baginya untuk menjauhinya dan memutuskan keinginan padanya. Seperti orang yang mengetahui bahwa madu adalah nikmat, tetapi karena ada racun padanya, maka dia akan meninggalkan madu tersebut.
Nah, maka orang yang bijak adalah mengetahui bahaya riya dan kebaikan hati akan lenyap darinya karena adanya keinginan terhadap kedudukan di dunia, keinginan terhadap ingin dilihat orang lain, dan itu adalah yang beresiko terkena kemurkaan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi obatnya tetap hilangkan segala keinginan untuk mendapatkan sanjungan, martabat, dan benci dicela. Gitu. Dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, ya, Allah berfirman ayat 3, wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Dan dia tidak kuasa untuk menolak satu kemudaratan dari dirinya, tidak pula untuk mengambil manfaat pun, dan tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Jadi ketika orang ingin disanjung padahal dia tidak kuasa memberikan manfaat, madorot, dan tetap sekuat apapun kamu ingin disanjung, Allah lah yang menggerakkan hati manusia. Kamu tidak kuasa. Maka karena kamu tidak kuasa, janganlah engkau selalu berkeinginan ingin disanjung orang lain, karena kamu tidak kuasa menentangkan sanjungan orang lain. Sayang kepuji tiba-tiba tidak dipuji, kalau dipoyo kan jadi kecewa atuh Bu. Ya, jika ibu terus nyiapkan makan, ya, wah kasih bapak yang nyiapkan makan, nyiapkan sangu goreng, terus beres, Pak iya nasi goreng spesial buat papa, gitu. Kalian hayang dipuji, itu kalau kalian dipuji kalahkah dihina, ya. Nah nasi goreng teh kieu cenah mah lebih enak, kene masakan rumah sakit nasi goreng teh, jadi nyeri hati teh, karena awalnya dia melakukan itu untuk disanjung, jadi dia melahirkan kekecewaan. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an ayat 3, kamu tidak kuasa memberikan orang lain manfaat dan kemadorotan. Gitu hayang, setong hayang gitu. Gitu. Terus dan gelis-gelis kemudian dipuji. Ada kalakah manaha senama? Itu dangdan teh. Siga naon Bu? Jadi nyeri hati itunya. Bila seorang menancapkan makna ini dalam hatinya, maka melemahlah keinginannya kepada riya. Tancapkan bahwa yang mendatangkan kemanfaatan, kemadorotan kepada seseorang itu Allah. Bila tertancap, maka itu akan menjadi obat jauh dari penyakit riya. Dia tidak akan pernah berminat kepada apa yang memanfaatkan dirinya. Dia tidak akan pernah merasa rugi terhadap apa yang memadorotkan dirinya, karena yang dia lakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah lah yang menundukkan setiap hati untuk memberi dan untuk tidak memberi. Tuh, kita syaratnya terus tak mikiran jalmi, wah iya mah kuma Allah yang menundukkan hati setiap masing-masing. Dan kalau ada orang yang mujinya, ya alhamdulillah, dia pun bahagia bukan karena dipuji, tapi karena Allah menampakkan kebaikannya. Ketika tidak ada yang memujinya, biasa aja, alhamdulillah. Berarti Allah belum menundukkan hati orang lain untuk memujinya, gitu. Jadi tidak ada pengaruh. Maka barang siapa yang terus berharap kepada manusia, maka dia tidak akan selamat dari kerendahan, kegagalan, dan kekecewaan. Terus mikiran teh jelema jalmi batur ningali henteu, batur perhatian teu. Lamun terus seperti itu, maka yang dia dapatkan hanyalah kerendahan, kegagalan, dan kekecewaan. Kecewa Bu. Dan inilah yang menyebabkan amal jadi terhenti karena kecewa teh. Gitu. Sakitu abdi teh rajin ngaos, jabat senior nya menit tengah hargaan, menit diulem abdi teh naha. Tah. Berarti yang dia lakukan selama ini ingin ada penghargaan. Tah ini bahaya teh Bu, ada cabang ria yang sama.
Ya bade batur nguleum, bade moal nya teu kudu riweuh. Ya. Ada aya di grup ieu punya di grup asatid tiba-tiba aya jalmi mun teu diundang sanikahkeun teh padahal urang teh senior tanya tiba-tiba keluar di grup eta. Nah ini bahaya kalau selalu harus dipandang oleh orang lain. Pada orang lain kadang-kadang kan bukan karena nggak mau ngundang, bukan, mungkin karena lupa, mungkin karena kondisi seperti sekarang pandemi tidak bisa memungkinkan semuanya terundang. Nah kadang-kadang orang itu tidak bisa memaklumi kondisi orang lain gitu, karena dalam hatinya selalu ingin dihormati, dihargai. Urang teh ye cenah. Urang teh sebagai minangka. Nah, sebagai dan minangka itu bahaya tabu. Dak cuek we. Bae teh diundang. Bios tidak perhatikan. Nu penting kita ada dalam jalan yang lurus. Nu riweuh teh kalau orang selalu ingin dilihat, dihargai orang lain. Bahaya teh. Jadi akan terhenti dari amal, akan terputus dari silaturahim. Itu nu bahaya. Gitu tetap biasa we. Dijadikan pengurus mangga, teu dijadikan pengurus tidak kecewa. Ya diundang mangga, teu diundang tidak kecewa. Biasa karena yang dia lakukan ini karena Allah. Mata cekna dina Al-Qur'an surah Al-Insan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ciri jamin iman teh naon? Kami tidak membutuhkan balasan dan ucapan terima kasih darimu. Itu dina Al-Qur'an jelas. Kami tidak menginginkan balasan dan ucapan terima kasih darimu. Seandainya aya nu membalasnya alhamdulillah. Seandainya anu tidak mengucapkan terima kasih tidak masalah. Aya mengucapkan terima kasih ya alhamdulillah. Jadi ketika melakukan amal la nuridu jazaa'an wala syukura. Dan ketika ada orang lain berbuat baik kemudian kita mengucapkan terima kasih ya alhamdulillah. Tapi sebetulnya kata para ulama la jaza la syukra wa la jaza la syukra fil wajib. Untuk urusan-urusan yang wajib sebetulnya mah teu diucapkan terima kasih tidak masalah karena nu wajib gitu. Jika orang ngabantu orang lain ya kan wajib orang ngabantu batur teh. Batur teh terima kasih ke orang ya tidak masalah sebenarnya emang wajib orang ngabantu teh. Batur tidak terima kasih oke. Tapi ketika orang lain terima kasih ini adalah sebagai ciri bahwa orang itu adalah orang yang bagus dalam segi bermuamalah gitu. Itu ayat pengaruh nanawan. Al-Insan ayat 8. Selanjutnya maka ini lanjutnya obatnya ya. Maka obat yang paling mujarab adalah membiasakan diri menyembunyikan ibadah. Itu obat nu kahiji. Obat nu kadua menutup pintu saat melakukannya. Menutup pintu riya serapat-rapatnya saat melakukannya, sebagaimana dia menutup rapat-rapat pintu keburukannya. Ditutup, nah obat nu kadua ditutup rapat-rapat sebagaimana dia menutup keburukannya. Kalau keburukan tidak mau diketahui orang lain, maka kebaikan pun jangan mau diketahui oleh orang lain. Gitu. Hal ini memang berat di awal, tapi dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh dia sabar, dia akan mampu untuk memaksakan diri. Maka beban berat menyembunyikan amal ini akan hilang dan Allah akan membantunya. Seorang hamba hendaklah berjuang dan Allah lah yang memberikan taufik. Jadi ku Allah dibantuan lamun urang leres-leres alim riya gitu. Yang terakhir obat menolak riya adalah dia berusaha selalu bersikap qanaah dan rendah hati di depan orang-orang dan menganggap remeh sanjungan mereka, menganggap remeh celaan mereka gitu.
Jadi dia menganggap selalu rendah hati, qanaah, rendah hati, menganggap remeh sanjungan mereka dan celaan mereka. Gitu. Maka tatkala ada setan yang menggoda, maka dia akan berkata pada dirinya, apa urusanmu wahai setan menggodaku untuk riya, padahal Allah lah yang tahu keadaanku sesungguhnya. Nah ini nih, apa maksud kamu mendorong aku untuk riya? Jadi tina hati geus ada kriate terus gelunting setan sorangan. Naon sebenarnya tah orang riya, padahal Allah nu leuwih apal keadaan orang anu sesungguhnya. Gitu. Maka ketika orang terdorong untuk dilihat orang terdorong untuk berbuat riya, dia selalu mengingat tentang bahaya-bahaya riya ini. Maka itulah yang akan membuat dia jauh dari perasaan riya tersebut. Itulah terapi dari penyakit riya yang ada dalam kitab ini, yang dibahas panjang lebar oleh para ulama. Saking pentingnya orang terbebas dari penyakit-penyakit seperti ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari penyakit hati, terutama riya, ingin dilihat dan dipandang oleh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang dapat disampaikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di episode selanjutnya, tetap dalam kajian di Rumah Tahfidz Hamalatul Quran. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.